Sang biksu kecil membuka mata Dewa Emas, membantu tunangan untuk menyembuhkan luka di wajahnya. Siapa yang tahu, dia malah menemukan organ-organ dalamnya telah membusuk. Sudah menderita penyakit kritis. Jika tidak segera diobati, mungkin dalam 7 hari akan meninggal. Untuk menyelamatkan nyawa tunangannya, untuk membuatnya kembali memiliki wajah cantiknya, sang biksu kecil memilih untuk melawan takdir. Langsung membuat perjanjian hidup mati dengannya. Sebagai saksi kesepakatan hidup mati. Mulai sekarang, hidupmu adalah hidupku. Apa istana Chu? Apa bencana tak terhindarkan? Aku Qin Yu, mengambil alih sepenuhnya. Gadis yang seharusnya tidak lama lagi mati, tidak hanya menjadi hidup dan penuh semangat, dan kulitnya kembali seperti usia 18 tahun. Sangat halus. Ternyata pemuda itu adalah tubuh suci besar yang legendaris. Saat sesama murid di sekte berjuang keras untuk meningkatkan tingkatannya. Namun pemuda itu santai berbaring sambil bermain game King of Glory. Namun meskipun begitu, dia masih terus memperbaiki tingkatannya. Dan dia akan segera naik ke tahap berikutnya. Saat itu, pemuda itu bersiap untuk mengalahkan bos besar dalam game. Tiba-tiba, awan gelap muncul. Kilat dan guntur terdengar. Melihat hal itu, guru segera menasihati pemuda itu. Dengan tingkat kultivasinya, dia belum bisa melawan bencana besar. Bahkan dengan ribuan tahun kultivasi, dia tetap tak berdaya. Namun, pemuda itu baru saja kalah dalam permainan. Saat itu, dia merasa sangat marah. Dia memanfaatkan petir ini untuk melepaskan kemarahannya. Setelah selesai, dia berhenti. Sebelum guru bisa bereaksi, pemuda itu sudah berhasil mengatasi bencana besar. Dan mulai permainan berikutnya. Barulah guru menyadari bahwa kekuatan pemuda itu jauh melampaui dirinya sendiri. Seharusnya dia sudah naik ke tahap berikutnya. Namun, pemuda itu belum menunjukkan tanda-tanda akan naik ke tahap berikutnya. Guru dengan penasaran mulai menghitung. Barulah saya menyadari bahwa pemuda itu telah melewati ujian dewa, tetapi belum mengalami ujian dunia. Maka saya bilang saya telah mengatur pertunangan untuknya, agar dia turun gunung untuk melewati ujian dunia. Dan dia akan segera naik ke surga. Kamu adalah satu-satunya orang dari generasi 1000 tahun terakhir di Dragon Tiger Sect, yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa di seluruh dinasti Xia selama 1000 tahun. Kamu, lalu apa? Siapa yang tahu apakah ada wifi di surga? Tidak bisa internetan. Lebih baik kamu bunuh aku saja. Sang guru yang ingin muridnya menjadi lebih baik, langsung memukul router hingga hancur. Pemuda itu langsung menarik jenggot sang guru saat melihatnya, ingin membalas dendam. Namun pada saat itu, sang guru mulai menipunya. Mengatakan bahwa jika dalam seminggu dia belum berhasil melewati ujian, maka akan turun petir ungu dari langit. Dia hanya akan hancur bersama ponselnya. Pemuda itu mendengar bahwa dia tidak bisa lagi bermain ponsel. Langsung terkejut. Sang guru melihat keberhasilan tipu dayanya. Lanjutkan keluaran. Ini menunjukkan bahwa jika dia ingin melewati bencana cinta, dia harus menemukan tunangan yang dia carikan untuknya. Dan membuat tunangannya jatuh cinta padanya. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari hukuman surga. Oh, satu nasihat untukmu. Sekarang kamu sudah menjadi dewa dunia. Setiap kata dan tindakan akan tunduk pada hukum alam. Sebelum kamu berhasil melewati ujian dunia, jangan menggunakan kekuatan untuk membunuh. Lebih baik tidak melakukan kejahatan. Jika tidak, kamu akan mendapat hukuman ilahi. Kamu hanya akan mati lebih cepat. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Namun yang tidak diketahui pemuda itu adalah, tunangannya adalah putri suci dari sekte Changlan. Dia mencapai tingkat Grand Master pada usia muda, dan diakui sebagai wanita tercantik di Daxia. Namun dia tersesat dalam kegelapan saat berlatih. Dia kehilangan semua kekuatannya, dan merusak penampilannya. Tiba-tiba menjadi bahan tertawaan semua orang. Pewaris kaya ini ingin merendahkan dia, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang wanita, memotong topengnya. Dalam kepanikan, wanita itu hanya bisa merobek roknya, dan menggunakan rok itu sebagai hijab untuk menutupi wajahnya. Ayah gadis itu ingin mengucapkan sesuatu untuk putrinya. Tidak disangka, pewaris kaya itu tiba-tiba berani untuk menyerangnya. Pada saat itu, seorang pemuda masuk. Pewaris kaya itu segera menarik tangannya setelah melihatnya. Karena dia tahu kekuatan Tianxi dari Long Huzong tidak biasa. Sang ahli kecil ini juga pasti memiliki keahlian. Maka dengan cepat dia memberi salam hormat kepada pemuda itu. Melihat pemuda itu tampak menikmati situasi tersebut, pewaris kaya itu kemudian memuji bawahan-bawahannya. Sementara itu, wanita itu juga menyadari bahwa pemuda di depannya adalah tunangan yang belum pernah ditemuinya. Dia adalah Qin Yu. Qin Xiao Tianxi, mengapa tidak segera menikah dengan saya? Menuju Changlan Sect untuk menikah. Kekuatan telah hilang. Hanya orang yang ditakdirkan yang memiliki. Dilindungi oleh keberuntungan. Orang tua itu benar. Tapi, bagaimana cara memulainya? Apa yang ingin kamu lakukan? Wajahmu. Hahaha.
Aku sudah bilang. Qin Xiao Tianxi datang untuk membatalkan pernikahan. Anlan, sekarang wajahmu hancur. Kekuatanmu lenyap. Secara keseluruhan tidak sebanding dengan status Xiao Tianxi. Apa menurutmu dia akan melakukan apa? Hari ini keluarga An pasti akan hancur. Aku sudah bilang. Ayahku sudah lama berhubungan dengan Lao Tianxi. Aku datang untuk membawa Anda ke kediaman kami. Kamu yang imut ini. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Saat ini tidak ada waktu untuk menunda. Apakah kamu masih menunggu Xiao Tianxi untuk bertindak sendiri? Apakah kamu ingin menghancurkan masa depan cerahnya? Aku, Qin Xiao Tianxi. Jika kamu ingin membatalkan pernikahan, kami akan segera menyetujuinya. Mohon beri saya kesempatan untuk bertahan hidup. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menegosiasikan persyaratan? Tak terduga bisa bertahan dari pukulanku. Kali ini, kamu pasti akan kalah. Qin Xiao Tianxi, apa maksudmu? Apakah kamu ingin membunuhnya? Pangeran Mahkota meminta saya untuk membunuhnya. Dia harus mati. Tenanglah, mereka hanyalah keluarga yang hancur. Jika mereka mati, biarkan saja. Tidak ada yang akan bergosip. Hei. Apakah saya setuju? Dia akan menghancurkan jalanku. Saya akan mengambil tindakan. Malah memberiku peringatan. Qin Yu. Mengapa kamu melakukan ini? Qin Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani menyakiti tunangan saya di depan mataku. Kamu sama sekali tidak menghargai saya. Pergi. Qin Yu. Aku memberikanmu kesempatan untuk menjelaskan. Jika tidak, kesempatan untuk menjelaskan padaku. Apa kau sebenarnya? Layakkah aku menjelaskan padamu? Qin Yu, lepaskan dia sekarang juga. Wanita ini adalah bencana. Siapapun yang terlibat dengannya akan mendapat masalah besar. Kamu masih tidak mengerti? Keluargamu adalah bawahan istana Raja Zhou. Keluarga Zhou adalah raja yang setara. Kamu telah menyentuhnya. Sama dengan menyakiti Pangeran Mahkota. Mencemarkan nama baik Pangeran Zhou. Nanti mungkin akan ada masalah besar. Tidak akan bisa melindungimu. Kamu berani. Aku, Qin Yu, berlatih seni bela diri selama 20 tahun. Selalu melawan takdir setiap saat. Tidak pernah percaya pada takdir. Jika dia adalah bintang sial. Aku datang ke sini. Harus membuatnya mengubah takdir. Mulai dari hari ini. Tidak ada lagi yang bisa menindas Anlan. Tuan, HMPH. Bahkan jika Yesus datang, itu tidak akan berhasil. Kakekku bilang. Energi spiritual mengalir. Masalah ini selesai begitu saja. Qin Yu. Terima kasih. Ini bukan masalah besar. Keluarga harus saling berbicara. Dan seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Lanjutkan, mengapa berhenti? Lanjutkan apa? Oh tidak. Qin Yu, aku mengerti perasaanmu. Tapi kau harus pergi. Kau adalah murid tercinta dari Guru Langit. Kau pasti tahu. Energi dari Istana Zhou. Aku, Anlan, tidak membutuhkan belas kasihan siapapun. Juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Meskipun aku mati hari ini. Saya sendiri mengakuinya. Kamu sedang memikirkan apa? Istana Zhou? Artinya, aku harus mendapatkan persetujuan mereka untuk menikahimu. Qin Yu, pikirkanlah dengan baik. Ini adalah wanita yang disukai putra Zhou. Siapa yang dia sukai? Apa hubungannya dengan saya? Qin Yu. Kamu masih tidak mengerti? Anlan sudah ditakdirkan menjadi putra mahkota Zhou. Meskipun dia tidak menginginkannya, tidak ada orang lain yang bisa terlibat. Kamu sedang menyinggung putra mahkota. Qin Yu, keluargaan sekarang, hanya keluarga yang merosot. Apakah hidup atau mati, tidak ada yang peduli. Tapi kamu akan membuat musuh dengan Istana Zhou karena ini. Ini benar-benar tidak sepadan. Batal pernikahan, saya setuju. Kamu adalah Xian yang bebas. Sementara saya hanya sebatang bunga yang layu. Kamu cukup bijaksana. Batal pernikahan.
Saya tidak hanya akan menikahimu, tetapi juga membuat semua orang tahu. Selama aku di sini, orang lain bahkan tidak bisa menyentuhmu. Jari mereka tidak akan menyentuhmu. Saya tidak mengerti. Jelas ada masa depan yang cerah. Mengapa harus memilih untuk membuat musuh? Cara hidup yang membuat musuh. Inilah yang disebut bodoh dalam berlatih. Tidak bisa memahami. Guru surgawi tua itu bukanlah yang tak terkalahkan di dunia. Ini sudah selesai. Jika memaksa Istana Chu untuk bertindak, Sekte Naga Harimau pasti akan hancur. Nona, bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya Tuan Muda sudah bertekad untuk menikahimu. Mengingat Qin Xiao Tianxi ingin melanjutkan pertunangan, kita tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula sebelumnya juga jalan buntu. Lan Er. Qin Yu, kondisi saat ini, tidak masalah penampilan, tidak masalah kekuatan,